Oke, terima kasih. Baik, saya ulangi lagi. Salam saya ya. Kameranya boleh dinyalakan kalau kamera ya, atau kalau memang sinyalnya tidak sedang bagus, tidak stabil, kameranya boleh di off. Tapi kalau kameranya stabil, jaringannya stabil, lebih baik kameranya dihidupkan, audionya saja yang di mute, gitu ya Bapak Ibu. Baik, Ibu dan Bapak, saya ulangi salam saya ya. Tadi mungkin ada yang belum dengar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu dan Bapak semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dengan tepat waktu hari ini ya, untuk kita sama-sama mempelajari gitu ya, apa yang dimaksud dengan LMS gitu. Sebelumnya, kepada Bapak Ibu semua, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah terpilih menjadi calon guru penggerak di angkatan kedua ini. Ya, saya ucapkan selamat bergabung pada komunitas calon guru penggerak gitu ya. Kenapa kok masih calon guru penggerak? Karena yang angkatan 1 juga belum selesai pelatihannya ya. Oke, saya mute semua ya, tadi mohon maaf. Nah, Ibu dan Bapak, ya, Ibu dan Bapak nanti sebagai calon guru penggerak gitu, akan lebih banyak menggunakan yang namanya Learning Management System ya, atau LMS, atau bisa dikatakan bahwa pembelajaran Ibu dan Bapak itu mayoritas nanti adalah secara daring, ya, menggunakan jaringan, itu ya. Oke, supaya bisa kita amati sama-sama ya, mungkin saya akan menayangkan PowerPoint saya ya. Oke, Ibu dan Bapak, seperti yang sampai saya sampaikan tadi, Ibu dan Bapak nanti lebih banyak melakukan aktivitas kesehariannya itu pada Learning Management System atau LMS. LMS itu apa sih gitu ya? LMS itu Bapak Ibu layaknya itu adalah sebuah kelas. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sekarang sudah melakukan PJJ itu tahu yang namanya Google Classroom ya. Nah, Google Classroom itu juga salah satu dari LMS, tapi untuk di pendidikan guru penggerak kita menggunakan LMS yang berbasis Moodle namanya. Oke, sudah itu apapun namanya Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengenali dan mempelajarinya hari ini. Oke Bapak Ibu, perkenalkan dulu saya gitu Bapak Ibu ya, kalau tidak kenal maka tidak sayang itu mungkin memang betul ya, maka dari itu saya ingin berkenalan dulu. Mungkin kalau saya tidak bisa berkenalan dengan Bapak Ibu satu persatu, tapi setidaknya saya memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu ya sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu perkenalkan nama saya Erning Wijayati Bapak Ibu ya, boleh dipanggil Erning ya. Bapak Ibu bisa manggil saya Erning gitu. Bapak dan Ibu, saya adalah Widya Iswara pada Departemen IPS SMP di kantor P4TK, PKN, dan IPS, gitu Bapak Ibu. Jadi keseharian saya adalah Widya Iswara bersama teman-teman yang lain ya di P4TK, PKN, IPS. Kekhususan saya adalah pada Mapel IPS SMP. Nah, Ibu dan Bapak, peran saya dalam program pendidikan guru penggerak ya, saya adalah fasilitator pada program pendidikan guru penggerak di angkatan pertama. Jadi Bapak Ibu kan sekarang masuk di angkatan kedua ya. Nah, saya kebetulan adalah fasilitatornya teman-teman Bapak Ibu yang ada di angkatan pertama. Kebetulan saya mengampu kelas Kota Malang Bapak Ibu ya untuk angkatan pertama ini. Kemudian yang kedua, saya juga koordinator fasilitator pada program pendidikan guru penggerak angkatan pertama di P4TK PKN IPS gitu. Jadi
keseharian saya di grup penggerak ini, selain saya menjadi fasilitator pada kelas Kota Malang, gitu, saya juga mengkoordinir fasilitator pada angkatan pertama kemarin. Jadi ada beberapa fasilitator ya kita kemarin. Nah, saya bersama teman-teman bergabung dalam satu grup dan kebetulan saya diberi amanah Bapak Ibu ya untuk menjadi koordinator di dalam grup fasilitator tersebut gitu. Baik, Ibu dan Bapak. Nah, apa sih yang Bapak Ibu pelajari gitu ya? Mungkin ini masih saya kurang tahu apakah sebelumnya Bapak Ibu sudah mengetahui gitu ya, kira-kira yang akan Bapak Ibu pelajari selama 9 bulan ya, Bapak Ibu ya. Wah, 9 bulan Bapak Ibu ya. Bukan waktu yang singkat gitu Bapak Ibu ya. Pasti nanti Bapak Ibu akan mengalami yang namanya naik turunnya semangat, gitu ya. Hari ini semangat, besok tidak semangat, besok lagi semangat. Ya, itu sesuatu hal yang wajar Bapak Ibu, karena pelatihan ini cukup panjang, gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti bisa melalui semuanya dengan baik. Saya yakin itu. Karena teman-teman yang lulus untuk menjadi calon guru penggerak itu adalah orang-orang pilihan yang saya juga tahu bagaimana Bapak Ibu berkompetisi, bukan berkompetisi ya, melakukan proses seleksinya, gitu ya. Bapak Ibu sudah melakukan seleksi sedemikian rupa, gitu ya, sehingga diperoleh nama semua Bapak dan Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu pasti mampu melalui pendidikan ini ya, begitu. Baik Bapak dan Ibu, ini sekilas ya, sekilas tentang apa yang akan Bapak Ibu pelajari selama 9 bulan. Bapak Ibu akan belajar 3 paket modul ya. Modul-modul ini Bapak Ibu, 3 paket ini sebenarnya akan dipelajari selama kurang lebih 6 bulan bersama fasilitator Bapak Ibu dan pendamping Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam kelas Bapak Ibu itu ada instruktur, ada fasilitator, ada pendamping yang memandu Bapak dan Ibu. Nah, kalau keseharian Bapak Ibu, sehari-harinya Bapak Ibu nanti akan lebih banyak bertemu dengan Bapak Ibu fasilitator. Gitu. Jadi seperti saya sekarang Bapak Ibu, kami yang yang sekarang menjadi fasilitator guru penggerak angkatan pertama. Jadi mulai bulan Oktober tahun lalu hingga hari ini, setiap hari kami memantau pekerjaan teman-teman CGP di LMS gitu ya, memberikan saran, memberikan komentar, juga fasilitator memberikan nilai kepada Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Nah, ini nanti Bapak Ibu ada 3 paket modul di mana masing-masing modul itu berisi beberapa, masing-masing paket modul berisi beberapa modul. Itu sistematikanya secara umum ya, apa yang Bapak Ibu pelajari tentang modul. Nah, ini adalah alur merdeka Bapak Ibu ya. Jadi, bagaimana caranya Bapak Ibu mempelajari modul-modul yang ada di dalam pendidikan guru penggerak itu menggunakan yang namanya alur merdeka. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuka LMS-nya gitu ya, atau membuka modulnya, gitu pasti Bapak Ibu akan selalu menemui ke-8 alur ini ya di dalam LMS Bapak dan Ibu. Nah, saya akan menjelaskan secara umum ya, apa yang dimaksud dari masing-masing alur ini. Meskipun nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuka LMS, Bapak Ibu akan setiap hari membuka ya, karena saya rasa kalau kita berbicara tentang teknologi, misalnya hari ini ya, Bapak Ibu mendapatkan pembekalan hari ini, saya rasa kalau misalnya Bapak Ibu hari ini merasa, aduh saya kok rasanya kayak masih ini ya, masih belum familiar ya dengan LMS ya hari ini ya. Itu menurut saya ada sesuatu yang wajar. Karena yang namanya teknologi ya, yang namanya sistem seperti ini, Bapak Ibu akan terbiasa karena setiap hari dibuka. Dan pastinya nanti setiap hari Bapak Ibu akan membuka. Karena setiap hari pembelajarannya mayoritas ada di dalam LMS ini.
Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan mulai dari diri? Jadi nanti Bapak Ibu di setiap modul ketika ada yang namanya alur mulai dari diri atau tahapan alur mulai dari diri, Bapak Ibu nanti akan diberikan misalnya berupa pertanyaan-pertanyaan gitu ya, yang Bapak Ibu menjawabnya melalui LMS terkait tentang pengalaman misalnya ya, pengetahuan Bapak Ibu tentang materi yang disampaikan pada modul tersebut. Gitu. Misalnya saya ambil contoh di dalam salah satu modul itu ada yang namanya tentang pembelajaran diferensiasi. Misalnya ya, saya ambil contoh nama satu modul ya. Nah, berarti nanti di kegiatan mulai dari diri, Bapak Ibu diberikan seperti pertanyaan gitu ya. Dari situ nanti Bapak Ibu diminta untuk menguraikan beberapa pengalaman Bapak Ibu tentang bagaimana pembelajaran diferensiasi di sekolah, gitu ya, atau pandangan-pandangan Bapak Ibu tentang apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi, misalnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, hari selanjutnya Bapak Ibu akan masuk ke eksplorasi konsep. Nah, ketika eksplorasi konsep, Bapak Ibu nanti akan mempelajari materi yang ada di LMS. Materinya itu bisa berupa artikel, bisa berupa video pembelajaran, gitu ya, yang Bapak Ibu pelajari secara mandiri, dan biasanya di dalam alur tersebut dibuka yang namanya forum diskusi. Jadi kalau forum diskusi, nanti Bapak Ibu diminta untuk berdiskusi dengan rekan sesama calon guru penggerak. Kemudian di ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi Bapak Ibu diminta untuk membuat tugas-tugas bersama dengan kelompoknya. Nah, kalau di ruang kolaborasi ini biasanya bekerjanya secara kelompok Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya refleksi terbimbing. Ya, kalau refleksi terbimbing, Bapak Ibu di sini nanti diminta untuk merefleksikan, gitu ya, terkait tentang pemahaman Bapak dan Ibu tentang modul yang sudah dipelajari sejak dari alur mulai dari diri, eksplorasi konsep sampai di ruang kolaborasi. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu isi juga. Hari selanjutnya Bapak Ibu akan masuk di demonstrasi kontekstual. Di sini Bapak Ibu diminta untuk membuat tugas tentang macam-macam ya tugasnya di sini ya. Ada yang dalam bentuk artikel, ada yang mungkin Bapak Ibu suka untuk membuat puisi gitu ya. Jadi penugasannya di sini nanti akan macam-macam ya. Nanti Bapak Ibu ikuti saja permintaan yang ada di LMS. Kemudian elaborasi pemahaman. Di sini Bapak Ibu akan bertemu dengan instruktur. Instruktur itu siapa? Instruktur adalah pengembang modul pelatihan untuk guru penggerak. Di sini Bapak Ibu akan melakukan yang namanya video conference. Kemudian koneksi antar materi, aksi nyata. Aksi nyata ini Bapak Ibu akan banyak berkegiatan dengan Bapak Ibu pengajar praktik atau pendamping. Nah, ini adalah alur Bapak Ibu secara umum. Jadi, pendidikan guru penggerak ini setiap hari Bapak Ibu mengakses LMS, gitu kan? Kemudian di hari-hari tertentu, saat ruang kolaborasi ini, biasanya di sini, ini Bapak Ibu akan video conference dengan fasilitator di sini. Di elaborasi pemahaman, Bapak Ibu akan bertemu dengan instruktur untuk video conference juga. Selain Bapak Ibu nanti ada yang namanya lokakarya, gitu kan? Ada yang namanya juga pendampingan individu, seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini adalah sistem informasi manajemen Bapak Ibu ya terkait pengelolaan program pelatihan. Jadi Bapak Ibu nanti basisnya adalah kita menggunakan SIM PKB Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu nanti dari SIM PKB tersebut Bapak Ibu masuk ke dalam LMS untuk pendidikan guru penggerak ya. Nah, ini nanti. Nah, Bapak Ibu nanti ketika, ini contoh ya, ini nanti ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan, Bapak Ibu akan masuk login
Mungkin untuk loginnya saya nanti akan informasikan lagi ya, jika mungkin ini ada perubahan ya untuk alamat loginnya. Tapi Bapak Ibu nanti bisa masuk menggunakan itu ID saat pendaftaran dan passwordnya di sini. Yang guruku.belajar.guruku.id ya, kalau nggak salah yang itu. Nah, oke. Saya akan gini ya, oke. Saya akan mencoba untuk memperlihatkan Bapak Ibu tentang bagaimana bentuk LMS-nya ya. Saya akan mencoba memperlihatkan. Begini ya Bapak Ibu, nampak Bapak Ibu? Nampak ya? Nah, jadi LMS ini adalah yang dinamakan LMS ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti setelah berhasil login, Bapak Ibu akan ketemu dengan tayangan atau tampilan yang seperti ini nanti. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu, ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu selama 9 bulan gitu ya, Bapak Ibu akan mempelajari 3 paket modul. Ya, ini kan 3 paket modul. Paket modul 1, paket modul 2, dan paket modul 3. Gitu ya. Ini adalah yang namanya paket modul, Bapak Ibu. Nah, di dalam paket modul ini, jika Bapak Ibu buka, saya klik ya di sini ya. Nah, di dalam paket modul 1 ada 4 modul. Ada modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Tuh. Dan di setiap paket modul ada yang namanya jurnal refleksi mingguan. Nah, ini sebelum nanti Bapak Ibu praktek, saya perlihatkan secara umum dulu ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan bergeser agak ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu di paket modul 1, di awal, jadi sebelum Bapak Ibu masuk ke modul 1.1, gitu, Bapak Ibu akan melaksanakan pretest atau tes awal. Ya, ini di sini. Ini adalah tes awal paket modul 1. Sini. Nah, untuk melakukan tes awal ini, Bapak Ibu, coba saya buka ya. Nah, tes awal ini waktunya adalah 1 jam. Bapak Ibu ya, 1 jam itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kalau pretest, Bapak Ibu nanti pasti akan menunggu aba-aba ya dari P4TK, nanti akan diberikan informasi kapan waktunya Bapak Ibu untuk pretest gitu ya. Nanti akan diinformasikan. Saya hanya di sini mendemonstrasikan saja tentang bagaimana penggunaan LMS ini dari sejak pretest, kegiatan hingga Bapak Ibu post test. Gitu ya. Di sini. Kalau misalnya saya klik preview quiz now, ini berarti nanti saya akan masuk pada soal. Gitu ya, di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk pretest ya, maupun post test, sebisa mungkin ya, sebisa mungkin saya juga memahami Bapak Ibu tentang kondisi jaringan ya, karena di beberapa tempat ada yang bagus, ada yang tidak bagus gitu ya. Maka sebisa mungkin Bapak Ibu menggunakan tempat-tempat yang memang sinyalnya stabil gitu ya. Menurut maksud saya gitu, seperti itu. Karena tes awal ini maupun tes akhir tidak ada tes yang menggunakan paper. Artinya memang semua
dikerjakan secara daring dan pelaksanaannya ada ketika Bapak Ibu membuka LMS. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dulu ada yang pernah ikut tes uji kompetensi guru, itu kan tesnya juga daring ya waktu itu ya. Tapi waktu itu kan datang ke sekolah-sekolah gitu ya. Nah itu sama Bapak Ibu, tesnya dilakukan secara daring yang ini ya. Jadi tidak ada tes yang menggunakan paper ya atau luring ya. Tes luring tidak ada. Tesnya adalah secara daring. Tuh. Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk mengisi kuesioner ekspektasi peserta pada lokakarya perdana. Nah, ini sebelum masuk ke paket ke modul 1. Sekarang saya akan buka modul 1.1. Isinya apa? Nah, ini saya buka lagi di sini. Nah, ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi. Aktivitas pembelajaran itu selalu menggunakan alur merdeka yang tadi saya sampaikan. Jadi mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi, sampai aksi nyata. Ini alur selalu muncul di setiap modul Bapak Ibu. Saya buka ya, ini kan masih yang 1.1. Kalau saya buka di 1.2, apa isinya? Pasti sama. Nah, isinya pasti sama Bapak Ibu. Ya, dari pendahuluan, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, sampai akhir. Ini pasti sama. Semua modul sampai Bapak Ibu menyelesaikan paket modul 3, ya, pasti semua isinya sama. Nah, semuanya bakalan sama. Ya. Nah, itu jadi gini, di dalam ketika Bapak Ibu membuka ya, paket modul 3.1 seperti ini, nah nanti akan muncul seperti ini ya, Bapak Ibu nanti di sini, Bapak Ibu dibuka, Bapak Ibu gini, kalau ada aktivitas di dalam LMS, ya, yang seperti ini yang artinya Bapak Ibu bisa membuka, berarti Bapak Ibu harus membuka. Bapak Ibu harus membukanya. Membuka, ya, dibuka misalnya pendahuluan, ya, Bapak Ibu membaca seperti ini, kemudian Bapak Ibu next lagi, misalnya. Next lagi. Semua Bapak Ibu membuka dan dibaca ya, Bapak Ibu, membuka dan dibaca. Ya. Kemudian Bapak Ibu ya, di setiap paket modul juga itu terdiri, saya ulangi, terdiri dari pengantar, aktivitas pembelajaran, gitu ya, penutup dan penilaian fasilitator dan instruktur. Berikut ada komunikasi. Kalau ini nanti tidak diperlihatkan ke Bapak Ibu, karena ini adalah nanti ranahnya fasilitator sama pendamping. Bapak Ibu yang diperlihatkan yang ini. Pendahuluan, forum komunikasi, daftar hadir, dan semuanya ini. Ini nanti diperlihatkan oleh Bapak Ibu. Nah, Ibu dan Bapak, di dalam kegiatan nanti ya, Ibu Bapak itu kan akan banyak mengerjakan di dalam LMS ya. Fasilitator Bapak dan Ibu itu juga pasti akan selalu melakukan komunikasi pada Bapak Ibu setiap hari. Nah, komunikasinya misalnya Bapak Ibu menanyakan tugas gitu ya, menanyakan apa yang Bapak Ibu tidak pahami dari pembelajaran hari tersebut atau hari selanjutnya, Bapak Ibu bisa melakukan komunikasi di sini, di forum komunikasi fasilitator dan peserta. Ya, di sini. Posisinya di bagian pengantar di atas sini. Di atas sini. Ini, Bapak Ibu kalau misalnya buka ya, buka seperti ini. Tinggal add new topic gitu ya. Subjeknya apa? Misalnya bertanya tentang
apa misalnya forum diskusi. Itu Bapak Ibu ketik apa yang Bapak Ibu tanyakan ya, misalnya ya. Kemudian Bapak Ibu post to forum. Misalnya Bapak Ibu sudah melakukan post to forum, berarti nanti fasilitator Bapak Ibu akan bisa membaca apa yang Bapak Ibu tanyakan di sini. Begitu pula dengan rekan CGP Bapak Ibu yang lain dalam satu kelas, pasti juga bisa membaca. Ya, ini adalah tentang bagaimana Bapak Ibu berkomunikasi dengan fasilitator. Kalau saya ditanya, Bu, apakah komunikasinya hanya boleh lewat LMS, tidakkah boleh menggunakan grup WhatsApp misalnya? Boleh, boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tapi saya harus memperkenalkan bahwa di LMS kita itu sebenarnya ada apa namanya wadahnya untuk komunikasi ada. Nah, di sini tempatnya. Kemudian Bapak Ibu, nanti ada yang namanya daftar hadir CGP. Bapak Ibu tidak perlu risau, daftar hadir ini yang mengisi bukan Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu CGP. Ya. Daftar hadir ini yang mengisi adalah fasilitator. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti misalnya nanti kalau LMS-nya sudah ready untuk digunakan, Bapak Ibu akan melihat, loh kok ini ada daftar hadir CGP, ini untuk apa? Kok saya tidak bisa mengisi presensi saya? Memang CGP tidak bisa mengisi, karena yang mengisi ini adalah fasilitator nanti. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merisaukan tentang daftar hadir. Nah, kemudian di kegiatan saya akan coba membuka ya Bapak Ibu satu aktivitas yang namanya mulai dari diri. Saya coba buka ya. Saya buka seperti ini. Nah, ya. Di sini Bapak Ibu bisa membaca kan? Kegiatan mulai dari diri, berarti Bapak Ibu diminta untuk membuka kembali, mengeksplor gitu ya, pengetahuan awal Bapak Ibu atau pengalaman Bapak dan Ibu terkait modul yang dipelajari pada sesi ini. Jadi kalau ini tadi modulnya 3.1 itu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, berarti nanti dimulai dari diri, Bapak Ibu nanti diminta untuk menuliskan pengetahuan atau pengalaman Bapak Ibu terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, caranya bagaimana, Bu? Setiap langkah kami mohon Bapak Ibu bisa membaca di sininya dulu ya. Ini informasinya. Jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan di sini informasinya. Setelah Bapak Ibu selesai membaca, Bapak Ibu klik di sini. Seharusnya answer the question ya kalau untuk di CGP ya. Tapi karena saya fasilitator, saya ini sebagai akunnya fasilitator ya Bapak Ibu, saya akan membukanya as fasilitator. Saya akan membuka seperti ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan mengisi beberapa macam pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti respon Bapak Ibu akan muncul di sini. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu isi. Cukup banyak Bapak Ibu, cukup banyak ya. Kalau saya Bapak Ibu, kalau saya ke teman-teman yang CGP saya, yang sampai hari ini saya masih mengajar ya di kelas teman-teman Kota Malang, saya tidak, sebentar Bapak Ibu ya. Saya tidak menyarankan pekerjaan itu ditunda-tunda Bapak Ibu. Kalau saya ya, saya yakin fasilitator Bapak Ibu juga begitu. Karena gini Bapak Ibu, kegiatannya itu setiap hari ada gitu Bapak Ibu.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pekerjaan hari ini Bapak Ibu tunda besok, terus ditunda besok lagi, nanti jadi banyak gitu yang harus dikerjakan Bapak Ibu di hari yang sudah ditunda itu. Jadi numpuk gitu pekerjaannya. Jadi kalau saya sebagai fasilitator di kelas saya selalu menyarankan setiap kegiatan yang ada di guru penggerak ini ya, misalnya kegiatan mulai dari diri, Bapak Ibu diminta untuk menuliskan tentang pendapat, misalnya diminta untuk menuliskan tentang pengalaman misalnya. Ya mengalir saja Bapak Ibu. Saya kalau bilang sama teman-teman guru penggerak Kota Malang itu gini, dibuatlah seperti Bapak Ibu menulis buku harian yang ditulis setiap hari. Jadi tuliskan saja apa yang memang Bapak Ibu rasakan, ya sesuai dengan pertanyaan sih sebenarnya. Apa yang dirasakan, apa yang dipahami gitu ya, bagaimana pendapatnya, ditulis saja apa adanya. Dan saya sangat menyarankan untuk tidak menunda pekerjaan. Pekerjaan hari ini sebaiknya ya, tapi kalau ya Bu saya kan hari ini masih sibuk, ya nggak apa-apa gitu, besok lagi, tapi sebaiknya di tanggal yang memang sudah sesuai jadwal supaya tidak menumpuk. Saya kasihan kalau Bapak Ibu harus menumpuk pekerjaan ya yang cukup banyak gitu. Begitu juga dengan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang ada di LMS ya. Akan coba share screen dulu PPT saya. Walaupun tadi beberapa sudah saya sampaikan ya tadi ya. Oke. Bapak dan Ibu, nanti ketika Bapak Ibu membuka LMS Bapak Ibu, LMS yang dibuka hari ini masih demo ya. Demo itu artinya bukan itu yang akan digunakan Bapak Ibu ketika pelatihan. Hanya untuk demonstrasi keperluan BIMTEK saja. Ya, itu nanti saya beri kesempatan ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Ini semangat sekali memang ya kalau dengan berhadapan dengan guru penggerak itu. Oke. Kemudian nanti Bapak Ibu akan setelah membuka diklatku, membuka tautan modul gitu ya di sini, Bapak Ibu akan muncul seperti ini, seperti yang tadi saya buka. Nah, nanti Bapak Ibu kenali isi LMS itu seperti apa. Bapak Ibu klik sana, klik sini, buka sana, tutup sini, buka lagi. Nah, itu cara mengenalinya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu nanti akan melihat aktivitas ya. Saya bilang di sini demo ya. Kalau di demo Bapak Ibu mungkin nanti yang Bapak Ibu bisa buka itu paket modul 1, 2, 3 itu belum bisa dibuka. Nanti Bapak Ibu silahkan buka pada aktivitas pada modul. Nah, aktivitas pada modul ini nanti isinya adalah alur mulai dari diri sampai aksi nyata. Jadi namanya alur merdeka. Jadi Bapak Ibu familiar lah sekarang dengan yang namanya alur merdeka. Merdeka atau mati gitu. Nah, ini Bapak Ibu nanti explore, dibuka di sini, diikuti, dipelajari, dipahami, dikenali. Gitu ya. Semua paket modul ini nanti pasti akan memuat alur ini semua. Tuh. Kemudian Bapak Ibu kan besok akan lokakarya perdana ya, tanggal 10 ya. Nah, nanti di aktivitas di LMS, Bapak Ibu juga diminta untuk menilai CGP terhadap pendamping. Yang saya beri sini ya, kursor saya di sini. Naboda. Kita jangan jadwal. Enggak, buat vaksin tunda. Mati mic nih. Oke, Bapak Ibu. Tolong di-unmute yang lain ini. Ya, di-unmute itu. Ya. Kedengeran ini sampai sini. Ada yang vaksin juga saya dengar itu barusan. Di-unmute aja semuanya, ya. Bu. Biar lebih jelas. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Di sini nanti Bapak Ibu di lokakarya perdana. Nanti buka ya tentang lokakarya perdana. Di sini ada penilaian CGP terhadap pendamping. Nah, nanti diklik Bapak Ibu diminta untuk menilai pendamping Bapak Ibu.
terkait bagaimana pendamping melaksanakan lokakarya perdana. Tuh. Kemudian ada jurnal refleksi mingguan. Ini diisi untuk setiap selesai modul ya. Oke. Kemudian ada apa lagi di situ? Ada pretest post-test yang tadi saya bukakan ya. Jadi tes awal itu ada di paket setiap awal paket modul. Capek. Mana warungnya ini? Bentar saya mute ya semuanya. Oke. Nah, ini ada pretest post-test Bapak Ibu ya. Pretest post-test yang pretest ada di awal paket modul. Nah, jadi Bapak Ibu jangan bingung ya. Paket modul 1, berarti di dalam paket modul itu masih ada 4 modul. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau post-test, berarti Bapak Ibu mempelajarinya 4 modul sebenarnya, bukan 1. Karena paket di dalamnya ada 4, berarti belajarnya 4. Gitu ya. Kemudian menuliskan komentar di blog ya, misalnya di kegiatan mulai dari diri, refleksi terbimbing dan sebagainya. Kemudian melakukan diskusi pada forum diskusi bersama rekan CGP di eksplorasi konsep, koneksi antar materi dan sebagainya. Mengunggah tugas. Nah, ini nanti saya demonstrasikan bagaimana cara mengunggah tugas. Ini kayaknya juga penting ya Bapak Ibu ya. Mengunggah tugas di ruang kolaborasi seperti apa? Kemudian berbagi forum aksi nyata dan menautkan link, mengikuti web meeting dengan fasilitator maupun instruktur. Saya agak cepatkan karena nanti saya lebih banyak untuk praktek saja. Terus melakukan komunikasi dengan fasilitator melalui komunikasi pada setiap modul ya. Ini saya beri contoh bagaimana ketika saya berkomunikasi dengan peserta saya. Ini. Nah, ini nanti pesertanya kemudian memberi respon, gitu kan? Di sini juga ada yang memberi respon. Nanti Bapak Ibu juga kalau misalnya disapa oleh fasilitator di forum komunikasi gitu ya, Bapak Ibu boleh menyapa balik, boleh bertanya dan sebagainya. Nah, di sini juga ada. Kemudian ini kegiatan di LMS oleh CGP. Nah, sekarang Bapak Ibu saya beri akun ini untuk Bapak Ibu boleh membuka LMS. Apakah nampak Bapak Ibu sharing akun saya? Nah, ini untuk akun demo ya Bapak Ibu ya. Saya beri kesempatan Bapak Ibu membuka-buka. Ya. Di sini saya beri kesempatan. Nah, caranya bagaimana? Bentar ya, saya beri kesempatan untuk berbicara dulu ya. Bapak Ibu apa nampak tadi share screen saya tentang ini akun demo? Nampak? Nampak ya Bapak Ibu? Nampak? Nampak tidak Bapak Ibu? Nampak ya? Halo Bapak Ibu, nampak ini? Oke ya, nampak ya? Manggut-manggut berarti nampak ya? Saya sudah beri kesempatan untuk bisa meng-unmute sih sebenarnya. Nampak ya? Bapak? Nampak? Oke, Ibu nampak? Oke, pakai acungan jempol. Nah, betul ini kayak Bapak ini. Kayak masih gini ya, nampak sudah ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang menggunakan laptop atau menggunakan handphone ya, bisa diakses di 2 tempat sih ini sebenarnya. Silakan Bapak Ibu mengcopy, maaf, saya kopikan di di chat ya. Saya kopikan di chat ya. Jadi Bapak Ibu nanti saya beri alamat SIM e-learning ini, saya beri di chat ya. Bapak Ibu nanti coba buka alamat ini, gitu kan?
Kemudian Bapak Ibu nanti setelah membuka ini, alamat ini, Bapak Ibu nanti akan ditanya akunnya apa, passwordnya apa. Bapak Ibu silahkan ketik akun ini dan password ini untuk Bapak Ibu yang berasal dari Dinas Pendidikan NTB dan Lombok Tengah. Biar nggak rebutan akun ini ceritanya. Kemudian untuk yang ini adalah Lombok Barat, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Itu juga dengan akun yang paling bawah untuk Dompu, Bima, dan Lombok Timur. Tuh ya, saya akan kopikan di chat ya, supaya bisa Bapak Ibu Bapak Ibu bisa mengkopinya ya. Bentar. Ada WA-nya Pak Agus itu. Ini Bapak Ibu ya, saya akhiri, saya mohon maaf semuanya. Iya, Bu. Semoga bertemu dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Materialnya jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan tentunya ya. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corong Edukasi, Pusat Informasi Pendidikan terupdate.